yaitu tentang sistem koordinat di R3. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan vektor kayak gitu. Nah, selama ini kalian mengenal sistem koordinat itu apa aja? Sistem koordinat di kalkulus 1 yang kalian kenal itu apa? Sistem koordinat di R2 ini kan. R2 itu maksudnya apa? R2 itu di bidang, yaitu kita punya bentuk kayak gini kalau di R2. Sumbu X sama sumbu Y, kayak gini. Ini adalah sistem koordinat di R2. Nah, kalau di R3 gimana, Bu? Kalau R2 itu kita bicaranya bidang, kalau di R3 itu kita bicaranya sudah ruang, gitu. Nah, di sini definisinya, pengertiannya, sistem koordinat di R3 itu adalah sistem koordinat yang dipisahkan oleh 3 sumbu. Kalau di R2 hanya 2 sumbu, yaitu apa? Sumbu X sama sumbu Y. Nah, berarti kalau di R3 itu ada 3 sumbunya, yaitu sumbu apa? Sumbu X, sumbu Y, serta sumbu Z, kayak gitu. Nah, kemudian ketiga sumbu tersebut itu akan membagi koordinat menjadi 8 bagian. Kalau di R2, karena dia 2 sumbu, berarti dia akan membagi koordinat menjadi 4. Yang kita kenal ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kayak gitu kalau di R2. Kalau di R3, dia akan membagi menjadi 8 bagian. Nah, kemudian kalau di R2 itu dia disebut kuadran, kalau di R3 dia disebut oktan gitu ya, karena ada 8. Nah, gimana caranya kita tahu sistem koordinat di R3? Sistem koordinat di R3 itu biasanya digambarkan seperti ini. Ada 3 sumbu yang memisahkan dia. Kayak gini. Nah, ini itu adalah sumbu X-nya, ke sana sumbu Y-nya, yang ke atas itu sumbu Z-nya. Nah, kalau di R2, sumbu X positif ke arah kanan, berarti yang ke arah kiri itu adalah sumbu X negatif. Kalau di R3 gimana? Sumbu X yang arah positif ke sini, seakan-akan ke depan gitu ya. Kemudian yang ke belakang ini, dia sumbu X yang negatif. Kemudian kalau Y, sumbu Y positifnya ke arah kanan, kemudian bukan arah kanan ya, ke arah samping gitu ya, karena kita bicaranya ruang berarti ada 8 arah di sini. Nah, kemudian sumbu Y negatifnya kemana? Ke sana. Tuh. Kemudian sumbu Z negatifnya kemana? Ke bawah, kayak gini. Nah, ini disebut sebagai koordinat di R3, kayak gitu. Nah, kemudian tadi dia membagi menjadi 8 bagian. Menjadi 8 bagian, kalian bayangkan ruangan deh. Kalau ruangan itu kita bagi menjadi 3, dibagi menjadi 3 tembok gitu ya. Itu akan menjadi terdapat 8 ruangan yang terbentuk di situ. Nah, kemudian di sini belum ada kesepakatan pasti mana itu oktan pertama, oktan kedua, sampai oktan ke-8, tapi yang pasti di sini kalau sumbu X positif, sumbu Y positif, Z positif, berarti kan ada di atas kanan sini kan? Ada di atas kanan sini, itu adalah oktan pertama. Kemudian oktan kedua di mana, Bu? Nggak ada perjanjian khusus di situ. Ya boleh jadi nanti ke sini. Oh, berarti atas kiri ya, atas kiri, kemudian bawahnya ini nanti mungkin bawah kanan, kemudian yang di sini itu adalah atas kiri tapi bagian yang sana, bagian yang negatif itu. Jadi intinya di sini ada 8 oktan. Oktan yang positif itu oktan pertama itu adalah yang semuanya positif. Kemudian 2, 3 sampai 8 itu tidak ada ketentuan, terserah kita mau menamainya di mana kayak gitu. Oke, kemudian yang perlu kita tekankan lagi di sini kalau di koordinat 2 kita punya titik misalnya ini adalah X gitu ya. X sama dengan 2 misalnya kayak gitu.
Nah, X sama dengan 2, kalau di bidang, ini dia disebut sebagai garis. Garis apa? Garis X sama dengan 2. Tapi, kalau sudah di koordinat ruang kayak gini, di R3, kalau saya punya titik X di sini, X sama dengan 2, kayak gini, berarti ini bukan garis lagi, tapi apa? Dia adalah bidang, dia kan ke sana. Bidang kan, X sama dengan 2 kan sepanjang ini kan, tapi dia yang memotong sumbu X sama dengan 2. Nah, ini itu sudah disebut sebagai bidang. Bidang apa? Bidang X sama dengan 2. Nah, gitu. Intinya naik satu tingkat dimensinya. Tadi kalau di R2, ini itu garis X sama dengan 2, tapi kalau di sini itu adalah bidang X sama dengan 2, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya punya Z lebih besar sama dengan 0. Kalau Z lebih besar sama dengan 0, ini makna ininya apa? Itu di mana posisinya? Z lebih besar sama dengan 0 itu apa? Di mana posisinya? Atas. Atas. Apakah atas ini doang? Enggak kan? Kanan. Z lebih besar sama dengan 0 berarti termasuk menyapu yang Y ini juga kan? Y ke sana, X ke sana, berarti satu. Kalau kita punya ruangan, 2 lantai gitu ya, berarti kalau Z lebih besar sama dengan 0 itu ya lantai atas gitu kan? Apakah di satu titik itu aja? Enggak, berarti semua lantai yang ada di semua lantai di lantai 2 itu, semua lantai 2 itu adalah Z lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi menyapu semuanya. Kemudian kalau kita punya Y sama dengan 0 di ruang, ini barangnya apa? Bidang atau garis? Garis. Di R3 loh ya. Tadi kalau di R2 saya punya X sama dengan 2, dia garis. Tapi kalau saya bawa ke R3, berarti dia jadi Bidang. Berarti kalau Y sama dengan 0, bidang atau garis? Bidang. Bidang. Y sama dengan 0 di mana sih posisinya? Di sini kan? Kemudian memotong ke sana gitu kan? Iya. Berarti dia bidang atau di bidang yang diinikan dengan sumbu X ini. Semua bidang yang ada di sini itu adalah Y sama dengan 0. Gambarnya gini. Dan seterusnya ke bawah gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita punya X sama dengan min 3, ini bidang atau garis di R3? Bidang atau garis? Bidang. Tempatnya di mana? X sama dengan min 3. Di mana? Di antara Z dan Y. Nah. Oke. Kebayang ya? Jadi kalau di ruang, di R3 itu kita bicaranya ya sudah bentuk ruang gitu ya. Bukan di bidang lagi. Kalau bidang di sini dia ke garis, tapi kalau di sini dia berupa bidang kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Silakan. Yang Y sama dengan 0 itu kok bidangnya di X ya?
Y Itu sama yang, ya, kan dia Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 kan berarti memotong di sini kan? ya, Ini kan pemisahnya, ini kan titik pusatnya 0,0,0 berarti gini kan? Berarti Y sama dengan 0, berarti yang di bagian ini kan? Ya berarti ini kan? bukannya itu X, Bu. Ini kan sumbu X, Ya, sumbu X, atau bisa juga yang ke sini. oh, yang memotong ya? Iya, yang memotong si Y ini. Y. Oh, Ya iya. seakan-akan kayak gini lah. Kalau kita punya di bidang R2, di R2, kita punya sumbu X sama sumbu Y. Kalau Y sama dengan 0, itu berarti di sumbu apa? Ini kan X. sebenarnya. Ini kan sebenarnya Y sama dengan 0 kan? Sumbu X itu. Ya. Nah, kemudian Oh, kalau iya. yang Y di sana, ini seakan-akan apa? X sama dengan X. 0. Dengan 0. Kayak gitu lah. Ya, ya. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Cukup? Bisa dilanjutkan materi selanjutnya? Nah, sekarang kita bicara jarak. Kalau di R2, sekali lagi saya gambar di sini, saya punya sumbu X, kemudian saya punya sumbu Y. Misalnya, saya punya titik P di sini. P itu adalah X1, Y1. Kemudian saya punya titik Q di sini. Q ini adalah X2, Y2. Kemudian saya disuruh menentukan jarak antara P sama Q. Berarti jaraknya kan antara ini ke sini. Nah, notasi jarak itu dinotasikan dengan gini ya, pagar PQ. Kayak gini. Nah, gimana cara menghitung PQ ini kalau di R2? Ada yang bisa? Coba perhatikan. Di sini kan kita punya seakan-akan punya segitiga ini kan? Ya enggak? Di titik ini itu titik apa koordinatnya? X2, Y1 gitu kan? Iya. Nah, kemudian misalnya di titik ini saya kasih nama titik O. Kayak gitu. Kemudian berarti saya punya PO. Panjang PO. Panjang PO-nya apa? Panjang PO-nya apa? Berarti selisih antara X2 min X1. Gini kan? Ya enggak? Iya. Kemudian selanjutnya saya punya panjang OQ. Sama dengan apa panjang OQ? Y2 min Y1. Selanjutnya, kalau di sini kita diminta mencari panjang PQ, dan di sini itu adalah segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan rumus apa? Apa? Pitagoras, Bu. Pitagoras. Apa rumusnya? Akar Akar X2 min X1 itu ya dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan gitu kan? Ya enggak? Nah, ini kalau di R2. Kalau di R3 gimana? Ya, cara mendapatkannya itu sama persis dengan yang di R2, cuma dimensinya nambah 1. Berarti kalau saya punya dua titik di R2, berarti nanti cara menghitung panjangnya itu adalah ini. Apa itu? Panjang P, kalau misalnya dua titik itu adalah P1 dan P2, maka panjang P1, P2 itu adalah akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah dimensinya nambah 1. Karena ada di R3, berarti Z2 min Z1 kuadrat.
kuadrat. Gitu. Nah, langsung saja ke contoh ini, berarti gimana cara mengerjakannya kalau saya punya dua titik kayak gini? Berarti kita disuruh menentukan panjang P1, P2. Coba perhatikan di sini. P1-nya 215, berarti ini kan terkait dengan X1, ini Y1, yang di situ Z1. Ini berarti apa? X2, Y2, Z2. Berarti P1, jarak antara P1 P2 tadi rumusnya apa? X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ditambah dengan apa? Z2 min Z1 dikuadratkan kayak gini. Nah, berarti ingat X2-nya ini yang mana? Berapa ini X2-nya? Minus 2. Berapa? Minus 2. Minus 2. X1-nya? 2. Dikuadratkan. Kemudian Y2-nya? 3 kurang 1 kuadrat. 3 kurang 1 kuadrat. Z2-nya? Z1-nya? 5. Nah, berarti ini jadi berapa? Min 4 dikuadratkan, ditambah 2 dikuadratkan, ditambah min 5 dikuadratkan. Jadi berapa ini? 16, 4, 2, 5. Berapa itu? 45, Bu. 45. Bisa disederhanakan nggak ini? 45 itu berapa? 3 akar 5. 3 akar 5, Bu. Ya. 3 akar 5. Ini ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang kalau di R2 kita itu punya yang namanya persamaan lingkaran. Misalnya di R2, koordinat R2 gitu ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini R2. Misalnya kalau di R2 saya punya pusat lingkarannya itu di sini. Misalnya X0, Y0. Nanti kita akan punya persamaan lingkaran di sini. Misalnya. Kayak gitu. Jadinya R. Gitu. Nah, berarti persamaan lingkaran ini kalau di R2 apa rumusnya? Nah, X min X ditambah Y min Y0 kuadrat. sama dengan apa? R kuadrat. Kalau di R2 kayak gini, ini disebut sebagai persamaan umum lingkaran dengan pusat X0, Y0 dan jari-jarinya R. Nah, kalau di R3, kita yang punya yang disebut sebagai persamaan bola. Berarti naik satu tingkat dimensinya, yaitu persamaan bola dari jari A, maka secara umum persamaan bola itu jadi seperti ini. Min X0 kuadrat plus Y min Y0 kuadrat ditambah Z min Z0 kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini artinya apa? Ini adalah persamaan bola dengan pusatnya berapa? X0, Y0, Z0, dan jari-jarinya A. Gitu ya. Itu persamaan bolanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? No. Jelas ya? Kalau nggak ada, kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai vektor. Ada yang tahu apa itu vektor? Vektor di sini itu adalah suatu segmen garis berarah gitu ya.
segmen garis berarah yang notasinya itu kayak gini. AB, kemudian di atasnya ada tanda panah arah sana. Nah, tanda arah ini menyatakan dia titik awalnya di mana, titik awalnya itu di sini, ke titik B. Berarti artinya kalau saya punya vektor AB, itu berarti titik awalnya itu di A, kemudian titik akhirnya di B, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya nanti saya punya vektor CD, titik awalnya di mana? Di C. Di C. Kemudian titik akhirnya di mana? Di D. Di D, kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita juga akan mengenal yang disebut sebagai panjang vektor. Dinotasikan kayak gini, pagar atau garis lurus gini ya, dari vektor itu. Kemudian, satu hal lagi, kita punya dua vektor yang sama, misalnya tadi AB sama CD. Artinya, apa artinya? AB sama CD ini memiliki panjang dan arah yang sama. Itu ya. Misalnya gini, saya punya vektor A, di sini A, di sini B, gitu ya. Nah, kemudian saya punya vektor AB, kayak gini. Nah, kalau misalnya A, B ini sama dengan CD, artinya apa? Artinya arah dari C ke vektor D ini harus sama. Ini C ke sana D, berarti CD-nya juga harus ke arah sana. Ini ke arah sana, itu juga ke arah sana. Kemudian, selain arahnya yang sama, dia harus memiliki panjang yang sama. Berarti AB panjangnya ini juga harus CD. Oke, itu pengertian vektor. Kemudian, di definisi 1.3, ini kita punya seperti ini ya. Jika V vektor pada bidang dengan titik awal merupakan titik asal, berarti titik asalnya di mana? 0,0. Dan titik akhirnya V1, V2. Maka bentuk komponen V, bentuk komponen itu cara menuliskan vektornya itu adalah seperti ini. V tebal ya ini. V tebal itu artinya vektor. Nah, kalau kalian nulis nanti di ujian, misalnya vektor biar tahu bedanya itu vektor atau skalar, ya berarti kasih aja tanda kayak gini. Nah, itu. Nah, ini V tebal itu vektor, isinya adalah komponen. Ini penulisannya kayak gini ya, kesepakatan. Kita pakai buku ini adalah kurung siku kayak gini. Yaitu V1, V2. Ini adalah disebut sebagai bentuk komponen. Kalau misalnya di dimensi 3, titik awalnya berarti di mana? 0,0,0. Kemudian titik akhirnya di V1, V2, V3, maka nanti kita punya bentuk komponen vektor, ini V tebal, itu adalah V1, V2, V3 dengan kurungnya menyudut seperti itu. Kemudian gimana tadi kita bicara panjang vektor, gimana cara menghitung panjang vektor? Ya tinggal kita ikutin rumusnya aja. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Kalau saya punya vektor V, vektor V-nya tadi kayak gini, misalnya ya, itu sama dengan PQ, maka panjang vektornya itu adalah ini, V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Kalau PQ, misalnya PQ, vektor PQ kayak gini, kemudian titik P-nya itu adalah X1, Y1, Z1. Kemudian I-nya itu adalah X2, Y2, Z2. Berarti vektornya apa ini bentuk komponennya? Bentuk komponennya itu adalah X2 dikurangi X1, X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Kemudian elemen ketiganya Z2 min Z1. Ini bentuk vektornya kayak gini nih. Kemudian berarti panjang vektor PQ-nya gimana? Ya berarti kalau tadi saya punya vektor V-nya V1, V2, V3 kayak gini, berarti kita tinggal mensubstitusikan ini X2 min X1 kuadrat ditambah suku keduanya kita kuadratkan,
elemen ketiganya kita kuadratkan kayak gitu. Paham? Oke, sekarang coba kita aplikasikan ke contoh 1.4. Kita menentukan apa ini? Bentuk komponen. Berarti gimana? Di soal ini kita disuruh menentukan bentuk komponen dan panjang dari vektor yang titik awalnya ini dan ini titik akhir. Titik akhirnya di situ. Berarti vektornya gimana notasinya? Peki panah PQ arahnya kemana? kanan. Ke situ. Berarti bentuk komponennya apa ini? Kurung. Kurung yang menyudut kayak gini. Apa ini isinya? Min 5 kurang Min 5? Oke, masih bingung. Oke, saya ini dulu lah ya. Tadi rumus umumnya apa? X2 2 min X1. Yang di sini? Y2 min Y1. Oke. Yang di sini? Z2 min Z1. Oke. Kalau seperti ini berarti yang menjadi titik terakhir itu akan menjadi X2, Y2 sama Z2. Berarti ini jadi apa? Min 5. Min 5, min min 3. Min 3. ya. Kemudian di sini 2 min 2 kurang 4. ini 2 min 2 1. kurang 1. ini jadi apa ini? Min 8 min 2. Koma? Ini ya. Kurang 1. Sederhana lagi apa ini? 3. 2. Begini. 2. Nah, ini menjawab yang disebut sebagai bentuk komponen. Bentuk komponen. Oh, gitu. Bentuk komponen PQ itu adalah min 2, min 2, tuh. Kemudian pertanyaan kedua siapa? Apa? Panjang vektor. Berarti panjang vektor PQ. Tadi apa rumusnya? Rumusnya kayak gini. Sama saja kita sudah punya bentuk komponen ini. Berarti panjang vektornya apa ini? Min 2 kuadrat ditambah berapa? Minus 2 kuadrat. Oke, selanjutnya. Minus 1 kuadrat. Jadi berapa ini? 9. Jadi Ya. kesimpulannya panjang vektor PQ adalah oke. Apa, mah? Ada yang mau ditanyakan? Manggil mama dulu. Jelas? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan operasi aljabar vektor. Nah, di sini karena tadi vektor itu apa? Segmen garis berarah. Kemudian vektor itu beda sama bilangan real biasanya. Nah, kemudian kalau di bilangan real biasa, misalnya saya punya A sama dengan 2, B sama dengan 3, saya bisa mengoperasikan A plus B itu sama dengan berapa? 5. A dikalikan B sama dengan 6. 6. Gitu kan? A dibagi B nanti akan sama dengan apa? 2/3. Kalau ini bilangan real biasa. Hati-hati ketika kita bicara vektor. Operasinya itu tidak sembarangan. Tidak seperti yang kita kenal seperti biasanya kayak gini. Nah,
Pertama, kita akan mengenal operasi vektor, itu adalah operasi penjumlahan dua vektor dan operasi perkalian antara skalar dengan vektor. Skalar itu apa? Skalar K ini kalau kita bicara di sini itu adalah konstanta gitu ya. Konstanta K gitu. Nah, berarti kalau saya punya dua vektor, yang pertama vektor U itu adalah U1, U2, U3. Kemudian V-nya itu adalah V1, V2, V3 kayak gini. Maka U ditambah V, cara menjumlahkannya itu adalah komponen-komponen yang bersesuaian, elemen yang bersesuaian ini, U1, di sini V1, kita jumlahkan, akan menjadi komponen pertama. Kemudian U2, saya jumlahkan dengan V2, ini akan menjadi yang kedua, elemen keduanya. Kemudian U3 sama V3, berarti nanti saya akan punya ini, kayak gitu. Nah, ini definisinya. Jangan sampai nanti dibalik. U1 saya tambahkan dengan V3, nanti saya posisikan di sini. Enggak, bukan seperti itu. Tapi penjumlahan dua vektor itu adalah elemen-elemen yang bersesuaian, kita jumlahkan, dan akan menjadi elemen yang bersesuaian juga untuk U plus V, kayak gitu. Nah, kemudian kalau saya punya konstanta K, berarti ini sebelum ke sini sebenarnya kita itu punya K dikalikan vektor U. Ini sama saja dengan K, vektor U-nya tadi siapa? U1, U2, U3. Berarti ini sama saja K-nya ini bisa masuk ke situ. Berarti K U1, K U2, K U3. Jadilah seperti ini. Kayak gitu. Paham? Berarti kita mengenal berapa operasi vektor? Dua. Dua. Yang pertama penjumlahan dua vektor, yang kedua perkalian dengan konstanta. Seperti itu. Kemudian oke, contoh 1.6. Di sini kita punya vektor U sama vektor V. U-nya itu elemen pertamanya -1, keduanya 3, ketiganya 1. Komponen vektor V, elemen pertamanya 4, elemen keduanya 7, elemen ketiganya 0. Kemudian di sini kita diminta menghitung siapa? 2U ditambah 3V. Gimana cara menyelesaikannya? Saya bawa di sini. Berarti kita harus menghitung dulu 2U. 2U-nya berapa ini? 2 dikalikan dengan vektor U-nya berapa? Ininya elemennya. -1, 3, 1. Ini jadi berapa? 2, 6, 2. Oke. Kemudian kita di sini butuh 3V. Berarti jadi 3. Di sini 4, 7, 0. Ini jadi berapa? 12, 21, 0. Nah, terakhir kita mau menghitung ini. 2U ditambah 3V. Jadinya -2, 6, 2 ditambah dengan 12, 21, 0. Ini berapa? 10, 27, 2. Paham yang lainnya? Jelas? Oke. Sekarang yang di sini. Langsung saja di sini. Ini nggak perlu menghitung lagi. Ini U-nya jadi -1, 3, 1. Dikurangi dengan 4, 7, 0. Jadi berapa ini? Ini kan sebenarnya kita nggak punya operasi pengurangan, kan? Oke, biar lebih clear sebelum ke sini, sebenarnya kan tadi kita baru mengenal dua operasi. Operasi apa? Penjumlahan sama perkalian dengan skalar. Oh, di sini kok ada pengurangan. Terus gimana? Berarti seakan-akan yang di sini itu kan sama saja dengan apa? U ditambah dengan -1 dikalikan V, gitu kan? Iya nggak? Berarti ini U-nya kita tulis
U-nya jadi min 1,3,1 ditambah ininya, min 1, kurung biasa ya, min 1 dikalikan dengan V-nya siapa? 470. Jadi berapa ini? Min 1, 3, 1 ditambah ini min 4, min 7, 0 gitu kan? Nah, baru di sini kita operasikan. Jadi berapa ini? Min 5, di sini min 4, 1. Paham? Oke. Yang poin C gimana? Kita butuh setengah U. Kita hitung dulu setengah U-nya. U-nya berapa? Min 1, 3, 1. Berarti ini berapa? Min setengah, 3/2, setengah. Gini kan? Sedangkan yang diminta panjang. Tanda kayak gini itu menandakan disuruh menghitung panjang pagar ini. Berarti kita mau menghitung panjang dari setengah U. Tadi setengah U sudah kita dapatkan ini. Berarti apa rumus panjang tadi? Apa, ayo? Rumus panjang vektor tadi apa? Akar dari apa? Jumlah kuadrat komponen-komponennya kan? Iya. Berarti min setengah kuadrat ditambah 3/2 kuadrat ditambah setengah kuadrat. Begini kan? Ini jadi apa? 1/4, 9/4 ditambah 1/4. Berapa? Akar 11/4. Sama saja yang berapa? Setengah akar 11. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan. Sudah? Jelas? Bisa dilanjutkan? Oke, sekarang ke sifat-sifat operasi vektor. Tadi operasi vektor yang kita tahu baru 2, yaitu operasi penjumlahan 2 vektor dan operasi perkalian dengan skalar. Nah, sifat-sifat operasi tadi itu memiliki 9 sifat, yaitu apa? U ditambah V itu sama dengan V ditambah U. Artinya apa? Mudahnya gini deh. Kalau saya punya U, itu adalah 1,2,3, kemudian V-nya itu saya punya 2,1,5, misalnya kayak gitu. Berarti kalau U saya tambah dengan V, ini sama dengan apa? 1 ditambah 2 ditambah, koma berapa itu? 2 ditambah 1, 3 ditambah 5. Ini kan? Ini sama dengan apa? 3,3,8 gitu kan? Nah, sekarang kalau saya punya V ditambah dengan U, itu kan sebenarnya V dulu. Berarti 2 ditambah 1,1 ditambah 2,5 ditambah 3. Ini sama dengan apa? 3,3,8. Oh, berarti ini artinya U ditambah V itu sama dengan V ditambah U, kayak gini. Ini maksud dari itu. Kemudian yang kedua, kalau U ditambah, ada 3 vektor, U sama V dan W itu. Kemudian kalau U saya tambah dengan V dulu, kemudian nanti saya tambah dengan W, artinya sama saja dengan U ditambah V, baru nanti saya jumlahkan dengan hasil penjumlahan antara V sama W, kayak gitu. Nah, kemudian saya punya
U ditambah vektor 0. Ingat, hati-hati, vektor 0 ini bukan angka 0 saja, tapi ini vektor 0. Kalau vektor 0, misalnya di sini U-nya itu adalah U1, U2, U3 kayak gini, berarti vektor 0 itu adalah vektor yang isinya 0 semua kayak gini. Nah, berarti kalau U saya tambah dengan 0, artinya apa? U saya tambah dengan 0, artinya berarti U1 saya tambah 0, U2 saya tambah 0, kemudian U3 saya tambah dengan 0 gitu. Nah, berarti kalau saya tambah dengan 0 di sini, berarti apa? U1 tambah 0 berapa? Tetap U1 kan? U2 tambah 0 berarti berapa? Tetap U2, U3 tambah 0 berarti tetap U3 kayak gini. Nah, ini artinya kayak gini. Jadi hati-hati, 0 di sini itu adalah 0 vektor. Bedakan dengan yang poin 5, 0 di sininya nggak tebel. Berarti 0 vektor atau 0 skalar yang di sini? Skalar. Skalar. Benar. Nah, tapi ini ada salah penulisan ya. Ini harusnya 0 tebel ini. Kenapa? Karena ini 0 skalar, saya kalikan U. Ya, seakan-akan gini. Angka 0 saya kalikan dengan U1, U2, U3. Ini akan menghasilkan apa? Akan sama saja dengan 0,0,0. Nah, inilah yang disebut 0 vektor. Jadi ini 0 skalar yang isinya 0 vektor kayak gitu. Dan seterusnya gitu ya. Ini sifatnya ada 9, silahkan dimengerti dengan baik. Nanti kita akan gunakan untuk yang selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, tadi kita mengenal penulisan vektor itu dengan bentuk komponen. Apa itu tadi bentuk komponen? Bentuk komponen itu yang tadi saya menuliskan U-nya dalam bentuk kayak gini. Ini disebut sebagai bentuk komponen. Nah, sekarang kita akan mengenal penulisan vektor dengan cara yang lain. Mungkin ini sering kali kalian jumpai ketika perkuliahan fisika. Kalau kita punya vektor U itu misalnya ada 3 komponen, maka kalau di fisika sering kita jumpai bentuk penulisannya itu adalah U1I ditambah U2J ditambah U3K gitu. Kalian ngerti nggak ini maksudnya apa? Jadi I di sini tuh vektor, J-nya vektor, K-nya vektor. U ini sama saja dengan ditulis dalam bentuk komponennya adalah U1, U2, U3 kayak gini. Nah, kalau di fisika biasanya menggunakan menuliskan bentuk vektor itu yang saya kotakin ini kayak gitu. Kenapa bisa seperti ini? Asal mulanya gimana? Asal mulanya ini nih. Sebelum ke arah sini, kita pahami dulu apa itu vektor satuan. Vektor satuan itu adalah, ini definisinya, vektor yang panjangnya 1. Nah, kemudian kita punya vektor satuan standar, itu ada 3, yaitu I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, K sama dengan kurung ini 0,0,1. Apakah ini panjangnya 1? Sudah kelihatan pasti, karena ini panjangnya itu adalah akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat, ya 1. Oh, berarti ini vektor satuan. J ini juga satuan, K-nya juga begitu juga vektor satuan kayak gitu. Nah, kemudian tadi kalau misalnya saya punya vektor V, bentuk komponennya saya tuliskan kayak gini, kurung menyudut kayak gini, V1, V2, V3 kayak gini. Ini bentuk komponen vektor V. Nah, coba perhatikan uraian di sini. V tadi bentuknya kayak gini. Berdasarkan operasi penjumlahan 2 vektor tadi, berarti V ini artinya hasil penjumlahan 3 vektor. 3 vektor apa? V1, 0,0
ditambah 0,V2,0 ditambah 0,0,V3. Coba perhatikan, dari baris pertama kedua, kalian paham nggak? Paham nggak kenapa bisa seperti itu? Halo? Oke, kalau nggak paham, coba perhatikan. Dari, saya balik deh, kalau saya punya V1,0,0, saya tambahkan dengan 0,V2,0, ini hasilnya apa? Hasilnya apa ini? V1 tambah 0, gitu kan? 0 tambah V2,0 ditambah 0. Ini jadi apa? V1, V2,0, gini kan? Ya nggak? Iya, Bu. Iya. Kemudian ini selanjutnya, ini yang poin pertama itu ya. Poin kedua, V1, V2,0 saya tambahkan dengan 0,0,V3. Berarti saya akan punya apa nih? V1, V2,V3. V3. Nah, berarti antara baris pertama sama baris kedua itu sama saja, gitu kan? Iya, gitu kan? Iya. Oke, selanjutnya dari baris kedua, V1 ini kan skalar atau konstanta. Berarti kan dia bisa keluar dari penulisan vektor ini kan? Berarti dari baris kedua, ketiga itu sama saja kan? Bisa dituliskan menjadi Iya. satu. Nah, artinya apa? Tadi kita punya definisi 1,0,0 itu adalah vektor standar I. Kemudian 0,1,0 itu vektor standar J. Atau vektor satuan standar ya. Kemudian 0,0,1 itu adalah vektor satuan standar K. Berarti ini kita ganti menjadi I, ini I, kemudian ini vektor J, ini vektor ini. Nah, berarti kita menuliskan V1, V2, V3, sama saja dituliskan dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K ini. Tapi ingat, JK itu adalah vektor satuan standar seperti itu. Oke, sampai situ jelas nggak? Jadi di bagian ini kita mau mengenalkan ternyata penulisan vektor itu tidak hanya seperti yang kita kenal yaitu V1, V2, V3 gitu ya. Tapi bisa dituliskan ke dalam bentuk V1I ditambah V2J ditambah V3K kayak gitu. Oke, paham ya? Jadi nanti ketika di ujian jangan sampai bingung kalau misalnya di ujian itu penulisan vektornya kayak gini, itu sama saja dengan yang ini. Gitu. Dan ini kayaknya di fisika juga sering muncul. Harusnya kalian juga sudah familiar ya. Nah, kemudian tadi kita mengenal vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Apa tadi vektor satuan? Halo? Vektor yang panjangnya 1. Vektor yang panjangnya 1. Apakah semua vektor itu bisa dibentuk menjadi vektor satuan? Pertanyaan selanjutnya. Tidak. Tidak. Syaratnya apa agar dia bisa dibentuk menjadi vektor satuan? Apa syaratnya? Asalkan vektor tersebut bukan vektor 0. Nih, coba perhatikan. Kalau saya punya vektor ini bukan vektor 0, dan panjang vektor V-nya itu ya otomatis tidak sama dengan 0, maka saya bisa membentuk vektor satuan. Caranya gimana? Caranya vektor itu sendiri dibagi dengan panjang vektornya. Maka ini nanti adalah vektor satuan yang dibentuk dari vektor V, kayak gitu. Jadi vektor satuan itu tidak hanya 3 ini, ada banyak. Tapi syaratnya apa? Syaratnya vektor ini bukan vektor 0 dan panjangnya tidak 0, kayak gitu ya. Maka kalau selain vektor ini, kita bisa membentuk menjadi vektor satuan, kayak gitu.
Nah, kemudian nanti kalau saya punya vektor V yang bukan vektor 0, ini ya, maka ada dua hal yang bisa kita peroleh, yaitu nanti kita akan punya vektor V dibagi dengan panjangnya, itu adalah vektor satuan. Yang selanjutnya, nanti dia akan disebut sebagai vektor arah dari vektor V aslinya tadi. Nah, kemudian nanti kita bisa membentuk ini, vektor V itu sama saja dengan panjang vektor V dikalikan vektor V-nya itu sendiri dibagi dengan panjang vektor V. Ini disebut sebagai perkalian antara panjang vektor dengan arahnya. Karena apa? Karena V dibagi vektor V ini tadi disebut sebagai vektor satuan yang merupakan vektor arah dari V. Kayak gitu. Oke. Biar lebih jelas, coba saya kasih contoh di sini. Misalnya saya punya vektor V itu sama dengan 1,2, vektor V itu 1,2,3. Ini vektor V ini vektor satuan bukan? Iya. Masa? Cara ngecek vektor satuan bukan itu gimana? Hitung panjangnya. Panjangnya berapa ini? 1 tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berapa ini? 1 tambah 4 tambah 9. Berapa? 14. Akar 14. Tadi syaratnya vektor satuan itu apa? 1. Panjangnya harus 1. Ini 1 enggak? Enggak, Enggak. Berarti vektor satuan bukan? bukan. Bukan. Nah, ini bukan vektor satuan. Pertanyaan selanjutnya, apakah vektor V yang bukan vektor satuan ini bisa dibentuk vektor satuan dari V ini? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena vektor V ini bukan vektor 0. Dan panjangnya pun tidak 0. Gitu kan? Maka bisa dibentuk vektor satuan. Caranya gimana membentuknya? Dengan cara vektor V-nya itu sendiri dibagi dengan siapa? Panjang vektor V. Yaitu berapa? Panjang vektor V-nya apa ini? Berapa ini? 1 per akar 14 kan? Berarti 1 per akar 14 dikalikan dengan komponen vektor, bentuk komponen vektor V-nya itu 1,2,3. Berarti ini jadi apa? 1 per akar 14, 2 per akar 14, 3 per akar 14. Nah, vektor ini adalah vektor satuan yang dibentuk oleh vektor V. Paham? Kalian percaya ini vektor satuan? Percaya nggak? Tidak. Tidak. Kalau nggak Belum percaya, tahu, Bu. kenapa? Tahu. Kalau nggak percaya berarti harus diapakan ini? Hitung panjang vektor ini. Berarti kan ini V dibagi panjang V, ini kan vektor satuan. Sedangkan di sini saya punya V dibagi dengan panjang vektor V itu apa? 1 per akar 14, 2 per akar 14, 3 per akar 14. Ini. Berarti kita kalau masih ragu ini vektor satuan atau bukan, kita cek aja ini. Kok akar V ini panjang ya? Kayak gini, berarti apa ini hasilnya? 1 per 14 ditambah 4 per 14 ditambah 9 per 14. Berarti akar berapa ini? 14 per 14. Jadi 1. Oh iya, ini vektor satuan. Kayak gitu. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan?
Jelas? Bisa dilanjut? Yuk. Ya. Oke, masuk ke halaman selanjutnya. Nah, saya ulangi lagi di halaman sebelumnya tadi, kalau saya punya vektor V, maka kita punya dua hal, yaitu vektor V, ini vektor V yang tidak nol ya, bukan vektor nol, dan panjang vektor V-nya juga tidak nol. Maka kita bisa membentuk vektor V, ini adalah vektor satuan, yang kemudian akan menjadi apa? Arah dari vektor V-nya, kayak gini. Kemudian, tadi yang kedua, kita bisa menuliskan bahwa vektor V ini adalah perkalian antara panjang vektor V dikalikan dengan vektor satuannya, kayak gini. Nah, artinya apa? Coba perhatikan di sini. Di contoh ini. Saya punya vektor kecepatan kayak gini. Kemudian kita disuruh menuliskan dalam perkalian antara kecepatan dengan arah pergerakannya. Kecepatan itu apa? Kecepatan ini adalah panjang vektor V-nya. Arah pergerakannya siapa? Arah pergerakannya yang ini. Berarti, kalau kita ketemu soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita cari siapa? Vektor satuan dari vektor V. Vektor V-nya apa ini? 3I min 4J. Ini bentuk komponen penulisan vektor lainnya sama saja dengan apa? Penulisan lain dari vektor ini sama saja dengan apa? 3, min 4. Kayak gini. Nah, berarti kita lihat dulu, ini vektor satuan atau bukan. Berarti kita hitung panjangnya. Panjangnya berapa ini? 3 kuadrat ditambah? 3 kuadrat ditambah Min 4 kuadrat. Jadi berapa? min Tambah? Jadi berapa? min 5. Berapa? Vektor satuan bukan? Ya. Bukan. Bukan, karena panjangnya 5. Berarti kita harus membentuk vektor satuan. Gimana caranya? Vektor V dibagi dengan panjangnya. Berarti jadi apa? Ini kan seakan-akan gini kan? Dikalikan dengan vektor V. Nah, 1 per panjang vektor V itu adalah 1 per 5. Vektor V-nya siapa? Itu. 3, min 4. Sama saja dengan apa? 3 per 5, min 4 per 5. Gini kan? Nah, ini disebut sebagai vektor satuan dari V. Nah, vektor satuan dari V itu artinya apa? Artinya vektor V per panjang vektor V itu sama dengan 3 per 5, min 4 per 5 adalah, adalah vektor arah pergerakan dari vektor kecepatan V, kayak gitu. Nah, kemudian di soal ini diminta apa? Tuliskan vektor tersebut, berarti vektor tersebut si V ini itu sama saja dengan perkalian antara kecepatan, ini adalah si kecepatannya, yaitu berapa berarti? 5, dikalikan dengan apa? Arah pergerakan. Arah pergerakannya apa? Yang ini. Yaitu 3
per 5, min 4 per 5. Kayak gini. Atau bisa kita tuliskan 5 dikalikan dengan 3 per 5i dikurangi 4 per 5j. Kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas? Jelas. Oke. Satu lagi. Sekarang hasil kali titik. Pada materi sebelumnya, kita mengenal operasi vektor ada berapa? Berapa operasi vektor yang sudah kita kenal? Halo? Ada berapa operasi vektor yang kita kenal? 9. Itu kan sifat. Oh iya. Ada 2. dua, yaitu apa? Penjumlahan Jumlahan dan perkalian. dan perkalian dengan skalar. Sekarang kita akan nambah satu lagi, yaitu apa? Hasil kali titik. Seperti tadi yang saya contohkan, kita sudah mengenal misalnya bilangan real biasa. Tadi kalau misalnya saya punya A3, B-nya 2, ini kan bilangan real biasa. Kalau A dikalikan B, kita akan dapat berapa ini? 3 dikalikan 2 sama dengan 6, gitu kan ya? Nah, kalau ini di vektor tidak berlaku seperti ini. Gimana caranya? Kalau saya punya dua vektor, vektor U dan vektor V seperti ini, hasil kali titik dinotasikan kayak gini ya. U, ini bacanya U dot V, vektor U didotkan dengan vektor V, itu definisinya ini. Jadi, elemen-elemen yang bersesuaian saya kalikan, kemudian saya jumlahkan hasilnya. Yaitu, kalau saya punya U, V kayak gini, berarti U1 saya kalikan V1, ini, ditambah dengan U2 dikalikan V2, ini, ditambah dengan U3, saya kalikan dengan V3, ini. Nah, hasilnya ini disebut sebagai dot product, atau hasil kali titik, kayak gitu. Nah, kemudian, antara vektor U dan V, misalnya saya punya vektor U-nya di sini, kayak gitu ya, ke arah sana, kemudian ini ada vektor V ke arah sana. Dia membentuk sudut sebesar berapa? Sebesar theta. Nah, besarnya theta itu bisa dihitung dari rumusan ini. Yaitu apa ini bacanya? Ini itu adalah arcus cos dari dot product antara U dan V dibagi dengan panjang U dikalikan dengan panjang V. Ini dot product ya. Oke, gitu. Nah, coba langsung kita aplikasikan ke contoh 1.9. Di contoh 1.9, kita punya dua vektor, U dan V. Kemudian kita disuruh mencari sudut, disuruh mencari tetanya. Berarti gimana? Sedangkan tadi kita punya rumusan untuk mencari sudut itu adalah arcus cos dari U dot V dibagi panjang U panjang V kayak gini. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? U ini kita punyanya vektor apa? I min 2J dikurangi dengan 2K. Ini bisa dituliskan ke dalam bentuk apa? Kayak gini. Isinya apa ini? 2,2. Berapa? Apa isinya? 1 1,-2. min 2 min 2. Oke. Kayak gini. Kemudian T-nya 6I plus 3J plus 2K. Apa ini isinya? 6,5,2. Oke. Kemudian untuk mendapatkan theta, kita butuh apa? Dot product antara U didotkan dengan V.
Berarti antara U-nya itu 1, min 2, min 2, didotkan dengan siapa? 6,3,2. Rumus dot produk tadi apa? Ini. Berarti ini apa hasilnya? Komponen yang bersesuaian kita kalikan dengan kemudian dijumlahkan. Berarti apa ini? 1 dikalikan 1 ditambah Min 2. min 2 dikalikan 2. 3. 3. Kemudian ditambah Min 2. min 2 dikali 2. 2. berapa ini hasilnya? 6 6. Min 6. Min 6. Min 4. berapa hasilnya? Min Min 4. Kemudian oke, U dan V-nya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita butuh siapa? Panjang U. Ini kan panjang U. Panjang U-nya apa? Akar dari Panjang akar dari 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. min 2 kuadrat Minus 2 kuadrat. Minus 2 kuadrat. min Minus 2 kuadrat. Jadi berapa ini? 1 min 4. Oke. 9. Kemudian kita butuh apa lagi di sini? Butuh apa lagi? B. Yang Butuh V. Panjang V. Panjang V. Yang V. Berapa panjang V? 6 pangkat 2. tambah 3 pangkat 2. tambah 2 pangkat 2. Berapa hasilnya ini? 36 tambah 36. Oh, 36. Oke. Berapa ini? 49. Berapa? 7. 7. Nah, untuk mendapatkan theta, itu apa? Masukkan ke sini, arkes cos. Theta-nya itu adalah arkes cos, notasinya ini ya, dari siapa? U dot V. U dot V-nya siapa? Tadi hasilnya. Ini kan? Ya.